Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Fa'alaikum rahimakumullah bisalatir rahim. Dituntut kita keharusan fa'alaikum wajib ya. Sesuatu hal yang harus kita lakukan. Semoga Allah merahmati kita sekalian. Rahimakumullah. Berkahnya bisalatil arham, kita nyambung sanak famili, keluarga, kerabat. Jadi memang hidup kalau kita akur, kumpul, nggak ada sesuatu sifat rasa benci, hasud dan lain sebagainya, ini akan nikmat sekali. Nah, jangankan bayangkan pada waktu saat Allah berikan sehat, rezeki yang luas, tapi enggak akur, berselisih, kumpul dalam satu tempat setiap hari, selalu timbul salah paham, ini udah enggak baik. Karenanya sungguh sangat Allah Subhanahu wa taala merahmati kita kepada kalian. Ini kita hidup udah enak, dapat kebaikan, dapat pahala lagi. Ya, disuruh akur, disuruh benar, saling kasih sayang satu dengan yang lain, menolong, memperhatikan. Ya, kalau seandainya pun ada sesuatu hal yang menyebabkan kita tidak suka terhadap sesuatu perbuatan dari kalangan kerabat, keluarga, hubungan rahim, ya, tentunya kita sekedar mengingatkan, bukan menjadikan alasan kita jauhkan mereka dan kita putuskan hubungan kita dengan keluarga. Yang merugi ya siapa? Kita sendiri. Maka dikatakan fa'alaikum rahimakumullah bisalatil arham. Apa ancamannya yang harus kita waspadi? Jangan sampai wa iyyakum ihzar wa qati'atahum, jangan sampai kita putus. Ya, kalau kan lagi enak, putus enggak enak. Nah, ya, ini hidup lagi akur, lagi tenang-tenang, semuanya enggak ada masalah, kira-kira datang masalah. Ya udah, jadi berabe. Subhanallah. Jadi sesuatu yang enak, yang baik-baik kita disuruh. Udah kita ngerjain itu enak, nanti di akhirat dapat kebaikan lagi, pahala ganjaran. Tapi kalau yang kagak baik-baik, yang bikin susah kita, yang bikin masalah kita, tinggalin, termasuk memutuskan tali rahim. Dan juga nanti di dunia ini kita udah capek hidup, ya, enggak selesai dengan masalah bertetangga, masalah kerabat, masalah rahim. Di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, ya. Tidak ada suatu iqab nanti dalam hadis berikutnya yang disegerakan dan berat, melainkan orang itu melakukan perbuatan yang buruk, termasuk memutuskan silaturahim. Maka dikatakan wa iyyakum wa qati'atahum fa innaha min a'zamil asam, karena itu termasuk daripada dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Kita maklumi ya, dosa besar bukan hanya dikatakan syurbul khamri, orang minum khamar, zina, termasuk al-maisir, judi, ya. Enggak akur sama saudara itu dosa gede, ya. Antara saudara, keponakan, bibi, yang bukan rahim, kerabat. Jangankan kita sama keluarga, sama orang lain pun kita nggak boleh berbuat jahat, nggak boleh buat buruk, harus baik. Ya termasuk nih kalian para tullah, para santri, ini kan nikmat kalau hidupnya, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Tolongin, apabila temennya lagi makan enak, bantuin, habisin. Ini kalau giliran begini kakek disuruh, wah demen banget. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang perlu dibantu sama temannya lagi kurang sehat, lagi sakit, ya, jangan sampai dia berpayah-payah untuk mendapatkan makan atau keperluannya, kita tawarkan sama dia. Ya sudah, kemudian aja, mau makan apa kamu? Mau makan apa? Enggak mau, nasi padang. Nah iya itu. Giliran ini ditawarin ini ogah, tawarin itu ogah. Bantuin aja nih, udah dah. Ini alasnya, kamu di kasurnya, nggak apa-apa buat kamu nih, milik saya. Kamu biar sibuk nyaman, biar cukup istirahat. Bantuin, ya. Tolongin, nah senang.
Bagaimana kalau seandainya terjadi kepada kita sendiri, kalau kita yang sakit dan diperlakukan demikian dengan baik, tentunya gimana? Maka kita sudah memenuhi dari kata kesempurnaan orang yang beriman. Tidaklah dia memperlakukan cinta terhadap saudaranya sebagaimana cinta pada dirinya sendiri. Apa yang baik, yang enak dilakukan oleh orang lain pada diri kita, lakukanlah kepada orang lain. Apalagi satu kerabat yang kita ini keluar dari satu rahim, dari satu kandungan, orang tua yang sama, ya. Apalah artinya semuanya itu? Apalagi kita cuma alasan dunia sehingga kita benci, sehingga putus silaturahim. Itu sungguh sangat bodoh. Itu termasuk dikatakan min auzamil atham. Sedangkan wa uqubatu muajjalah, ini siksaannya disegerakan. Ya, makanya kalau orang yang enggak akur, yang hidupnya ini sama saudara, sama keluarga, sama hubungan rahim ini enggak baik, waduh, apes terus. Apes itu namanya muajjalahnya, ikobnya, azabnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menghalangi kita untuk mendapatkan kebaikan dikarenakan satu dengan yang lainnya kita tidak baik. Wa uqubatu muajjalah fid dunya, di dunia Allah segerakan. Apalagi ma'ama yaddakhirullahu, apalagi nanti balasannya, sanksinya, ikabnya Allah simpan di akhirat nanti. Di dunia dapat azab, di akhirat juga dapat azab liqatir. Bagi orang yang memutuskan silaturahmi, fil akhirat nanti Allah simpan. Berbentuk apa? Min syadidil iqab, dari azab yang sangat pedih. Ya, dua kali. Di dua kagak enak, di akhir kagak enak. Lah coba kita walaupun makam hanya tidak terlalu dikatakan ya enak kagak, cuman kalau kita makan bersama dengan orang-orang yang hatinya sama-sama senang, sama-sama baik, jadi nikmat. Ya, walaupun hidup keterbatasan, kesederhanaan, ya, tapi kalau sesuatu dengan yang lain yang nggak ada masalah, pada akur, itu nikmat. Tapi kalaupun bagaimana kita berkecukupan, badan sehat, rezeki luas, tapi satu dengan yang lain menanamkan saling benci, saling hasad, putus silaturahim, waduh, ndak enak. Ini adik-adik semuanya, anak-anak, ya, apa yang makanan yang kamu sukai makan itu? Oh Pak Ustaz, saya makan sate, makan sop, makan daging, buah-buahan, apel, anggur, benar, iya. Cuman makannya di sampingnya sama macan. Ayo, binatang buas. Kadang-kadang saudara, ya, pemilik keluarga itu lebih jahat dibandingkan mata buas. Lah kenapa? Kita lagi makan enak-enak, dia datang nggak ketelan. Ada nggak model begitu? Nggak ketelan. Kenapa tinggal tulangnya doang? Ya maksudnya makan enak ya karena ada orang yang kita nggak suka, jadi nggak nyaman, nggak nikmat. Begitu juga. Ya kalau mau macan sama serigala sama binatang buas sudah jelas. Ya kita ngumpet, kita ngaling aja udah selesai. Tapi kalau itu keingetan terus, ya Allah tuh keingetan terus, pikiran malam gak bisa tidur, mau kemana-mana bingung. Pernah saudara itu ajak, yuk kita pergi ke sana silaturahim atau takziah, nggak mau ah. Bukan nggak mau itu untuk mendapatkan kebaikan, pahala ganjarannya silaturahmi, takziah, karena di situ ada orang yang tidak disukai, karena ada putus silaturahim. Jadi terhalang kebaikan yang akan sampai padanya karena atas dosanya sendiri. Nah, emang enak kalau malah nggak bisa tidur, pikiran terus punya masalah, mau kemana-mana bingung aja semua. Itu iqab di dunia yang Allah berikan. Belum nanti di akhirat Allah tambahin lagi, Allah udah siapin bin syadidil iqab wa alimil azab, dan azab yang sangat pedih. Wa kadzalika yu'ajjalu shawabal bir. Sebaliknya kalau kita baik antara sesama, apalagi ada hubungan rahim, ini kita baik-baik semua, Masya Allah. Ya Allah, apakah kita tidak pernah orang yang bersahabat padahal tidak ada hubungan rahim? Ya, orang cuman hubungan sahabat, cinta karena Allah, benci karena Allah, mempunyai hubungan yang sedemikian, sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keberadaan, kehadiran itu para sahabat muhajirin di kota Madinah yang disambut oleh sahabat Ansar luar biasa. Cita dari sekian banyaknya salah satunya adalah Rasul SAW dalam satu majelis menawarkan kepada sahabat Ansar,
Ya tentunya mereka yang punya kampung, yang mukim, ya, menawarkan untuk menjamu, untuk memberikan makan, berbuat baik kepada saudaranya muhajirin. Satu dengan yang lain mengacungkan tangan, saya ya Rasulullah. Maka diajaklah beberapa saudara muhajirin. Ada yang dua, ada yang tiga, sampai yang terakhir tersisa. Ya, satu lawan satu. Dilihat itu ada sahabat Ansor, diam aja kagak nunjuk. Yang satu lagi ketinggalan satu, belum ditunjuk sahabat muhajirin untuk dijamu. Ini gimana? Apakah dia kagak mau tuh sahabat Ansar melakukan sebagaimana yang dilakukan para pendahulunya? Ingin, sangat mau. Cuma dimikir kalau saya ajak nanti pulang ke rumah saya mau jamu apa? Di rumah nggak ada apa-apa. Taya naon-naon. Ya. Nggak ada apa-apa. Dia tahu persis. Nah, cerita berkelanjutan bahwa sesungguhnya istri selalu menunggu setiap kembali dari Rasul SAW, dan dia tidak akan makan kecuali bersama suaminya. Kenapa? Karena hidangan itu cuma satu porsi. Kalau istrinya makan nanti suaminya lapar, maka ditunggu untuk makan bersama, satu paket, satu hidangan itu untuk berdua. Padahal hanya untuk satu orang. Ditambah lagi nanti kalau saya bawa tamu gimana nih? Mikir nggak mikir dah, ya kalau macam kita, wallahu alam, dinaikkan dah. Saya Rasulullah, ya tinggal atuk lawan atuk, ya dibawa pulang ke rumah. Ya. Pas waktu saat disampaikan bahwa kita ketemu saudara kita, tamu ada sama kita, maka berikanlah jamu apa yang kita miliki. Nggak ada apa kecuali ya persiapan buat kita. Nah ini bingung. Subhanallah, ini tamunya juga baik, ya. Kenapa? Tamunya kagak mau makan kecuali bersama tuan rumah. Maka berat. Lah kalau di sini kita bisa, ya. Tinggal apa tuh kalau pakai aplikasi itu namanya tuh apa kalau kita minta kiriman makanan tuh apa namanya? GoFood ya. Oh enak, kalau sono kan nggak ada GoFood. Waktu saat zaman itu, ya. Kalau ada pun GoFood nggak punya duit, ya. Ya Allah, ini gimana nih caranya nih? Ini yang punya tamu nggak punya hidangan kecuali untuk satu orang, dan yang bertamunya ini nggak mau makan kecuali sama tuan rumahnya. Kan dia bingung. Subhanallah, karena ada niat baik, tujuan baik, Allah bikin siasat. Tidak menyakiti dan tidak mengecewakan. Dia takzimkan, dimuliakan tamu sebaik-baiknya. Bagaimana? Maka diajak kebersamaan sama istrinya, duhai istriku, nanti pada waktu saat aku sajikan, berikanlah padanya itu beberapa piring makanan yang kosong di hadapannya dan di hadapanku. Nanti makanannya letakkan kepada makanannya. Sebelum kau letakkan, padamkan lampu. Disuruh padamkan lampu. Diletakkan makanan, hidangan di hadapan tamunya. Sedangkan yang punya rumah kosong. Dan dipersilakan makan. Maka menyibukkan itu tamunya makan, dan juga yang punya rumah sibuk seperti makannya tamu padahal kosong. Dia tidak tahu yang sedemikian itu terjadi sampai selesai dan dipindahkan lagi kembali ke tempatnya setelah itu selesai. Dan berita ini sampai ke baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah memuji apa yang dilakukan oleh sahabat Ansar. Demikianlah adanya. Ya. Apakah kedua suami istri ini yang berumah tangga, dia tidak sedikit pun makan sajian pada malam hari itu, melainkan memberikan kepada tamunya, merasa rugi, merasa susah, merasa lapar, tidak, terpuaskan karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berikan sesuatu padanya, niat kebaikannya. Lain halnya kalau orang yang rakus, orang yang tamak, kenyang aja sakit, ya, apalagi lapar. Tapi kalau orang yang baik, lapar aja enak, apalagi kenyang, demen. Ya, subhanallah, subhanallah, dipuji oleh Rasulullah SAW. Itu yang dilakukan satu dengan yang lain sesama muslim. Bagaimana kalau itu dilakukan ada hubungan rahim, ada hubungan keluarga, terlebih amat nikmat. Allah kasih. Tidaklah ada azab yang disegerakan di dunia, dan di akhirat Allah tambahkan nanti yang Allah simpan, kecuali yaitu kita berbuat buruk dan juga memutuskan silaturahmi. Tidaklah ada segera yang Allah segerakan kebaikan balasan, yu'ajjilu sawabal bir. Ya. Tidaklah ada Allah segerakan daripada suatu kebaikan melainkan kebaikan silaturahmi, baik di dunia. Di samping itu juga ma'ama yadzakhirullahu ta'ala lil wasil, dan Allah simpan juga nanti kebaikannya di akhirat juga dapat
bonus lagi yang lebih besar. Min azimis sawab, daripada pahala ganjaran yang besar, wa karimil ma'ab, dan tempat kembali yang agung, nanti Allah tempatkan di surganya. Sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam sabda qala Nabi SAW, asraful khairi thawaban, paling disegerakan kebaikan di dunia dikasih pahala ganjarannya albirru, berbuat baik, wasilaturrahim, wa asra'u, sesuai dengan keterangan penjelasan Rasul SAW, dan paling disegerakan keburukan. Keburukan apa, dosa apa, maksiat apa yang Allah segerakan iqabnya di dunia, dan di akhirat lagi nanti dia akan menerimanya. Al-bagyu, yaitu orang yang tidak berbuat baik melampaui batas, dan orang yang memutusi silaturahim. Wa qala Nabi SAW, min dzambin hajadar ayu ajilallahu ta'ala lisahib. Jadi ada dosa yang paling menakutkan, suatu dosa yang paling menakutkan yang Allah segerakan bagi pelakunya li sahibil uqubah, yaitu di dunia, dan juga di samping dia akan menerima balasannya nanti, iqabnya di akhirat, yaitu minal bagi wa qati'ir rahim. Maka kata fasawabul birri wasilam muajjalah wa muajjalah. Jadi ada kebaikan perbuatan baik dan silaturahmi, ya, ada dua paketnya, paket di dunia yaitu ditakjilkan, dan juga nanti di akhirat ditakjilkan pakai hamzah di. Dan tidaklah ada yang dikatakan perbuatan yang buruk, ya, perbuatan yang buruk yang Allah segerakan itu azabnya di dunia juga di akhirat, yaitu orang yang tidak baik. Tidak baik ini maksudnya itu al-uquq, yaitu al-birru, berbakti, berbuat baik kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, itu iqab yang Allah segerakan di dunia, termasuk yaitu qatir rahim. Kazalik. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ini afiat. Nas'alullaha al-afiyah, amin amin ya rabbal alamin.